Saya berkomitmen untuk memberikan jawaban sesuai dengan apa yang saya pahami. Tetapi saya pernah membuat tweet, kalau misalnya salah satu fenomena hukum itu memunculkan banyak tafsir, dan semua tafsir itu ada pembenarnya, maka yang menentukan adalah the morality-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi dengan channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kali ini kita masuk rubrik batik. Batik itu apa? Bacain kritik. Tapi ada yang protes saya, ya dibacain juga dong yang setuju sama RH ya. Makanya saya nanti bikin jas ya, jas itu jelas Anda sepakat. Jadi, tapi ini batik dan jas saya bacain bersamaan saja ya, kan nggak mungkin saya di tengah jalan saya ganti jas ya. Tapi ini tetap lebih beratnya ke batik dulu. Membacakan kritik itu lebih mendatangkan manfaat ketimbang membaca pujian atau ke orang yang sepakat dengan kita ya. Tapi tidak apa-apa, kita apresiasi juga ya. Nah, ini mulai batik dulu ya. Nah, ini dari Benny Endarto. Luar biasa nih ya. Sepertinya, nah ini tulisannya sepertinya, RH ini suruhan rejim Jokowi. Kalau rejim ini ada masalah dalam hukum. Luar biasa ya. Actionnya seolah-olah membela rakyat hanyalah tipu-tipu agar bisa masuk dalam hati rakyat. Rakyat yang mana ini ya? Tapi akhirnya dia tetap membela rejim zolim JKW. Ingat awal-awal Zainul Majdi. Wah, ini Zainul Majdi ini mantan gubernur NTB ya. Dia juga awal-awal membela dan bersama dalam barisan rakyat, dalam membela rakyat. Tapi akhirnya dia membela rejim zolim komunis Jokowi. Wah, luar biasa ini batik Benny Endarto ya. Jadi saya dibilang seruannya rezim. Ya buat Pak Benny saya nggak disuruh siapa-siapa. Tidak disuruh rezim yang berkuasa, tapi tidak disuruh juga mereka yang anti rezim ya. Saya bertindak insya Allah netral dan independen. Netral itu adalah tidak memihak ke kanan dan tidak memihak ke kiri, itu netral. Tapi independen itu adalah kemampuan untuk menyatakan sikap. Nah, dalam kemampuan menyatakan sikap atau independen inilah kadang-kadang mungkin pendapat saya sejalan dengan pemerintah mungkin ya. Ini kan sebenarnya dipermasalahkan soal putusan Mahkamah Agung. Kalau dibaca pendapat ahli hukum tata negara lainnya, tidak ada yang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung itu bisa membatalkan kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi untuk perkara ini mayoritas ahli hukum tata negara tidak ada yang mengatakan bahwa putusan tersebut berpengaruh secara hukum terhadap kemenangan Jokowi Ma'ruf. Bahkan saya mendengar Denny Indrayana sekalipun misalnya yang selain sebagai pakar hukum tata negara juga notabene adalah lawyer pasangan Prabowo Sandi juga mengatakan putusan tersebut tidak berpengaruh terhadap kemenangan Jokowi Ma'ruf. Jadi itu ya. Jadi kemampuan bertindak independen itu penting. Nah, tapi kalau dalam kesempatan lain saya mengkritik pemerintahan Jokowi ya karena memang harus banyak yang dikritik. Soal ekonomi misalnya, yang makin susah dalam masa pandemi COVID-19, walaupun saya bukan orang ekonomi atau saya bukan ekonom, tapi kan kita semua bisa melihat dan bisa merasakan bagaimana morat-marit dan compang-campingnya perekonomian kita, hingga harus keluar yang namanya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang memberikan kewenangan extraordinary kepada lembaga eksekutif ya. Jadi begitu ya. Jadi independen itu adalah kemampuan untuk mengeluarkan pendapat
baik itu pendapat yang sifatnya tidak ke kanan, tidak ke kiri, atau pendapat tersebut mengatakan yang sebenarnya, yang barangkali bisa dipersepsikan memihak kanan, atau dalam kesempatan lain bisa dipersepsikan memihak kiri. Jadi di ILC ya, saya pernah ngomong begini, nggak enak musim pemilu kalau untuk orang yang netral. Kenapa? Nggak laku biasanya karena orang selalu menginginkan bahwa harus memihak sana, harus memihak sini. Nah, saya netral independen tapi saya memihak kebenaran. Ya, saya berusaha memihak kebenaran, memihak keadilan. Insya Allah begitu ya. Jadi tidak berpikir juga soal hal yang macam-macam ya. Pokoknya yang baik bagi masyarakat pasti saya akan berpihak di dalamnya. Kemudian dari Nasrun, wah, Rapli, pakai Rapli lagi, Rapli Harun sudah jadi pisang busuk di mata rakyat, tak ubahnya si lidah panjang. Bingung juga ya lidah panjang itu. Hati-hati Pak Rapli Harun, entar kamu terkutuk seperti kurun. Apa kurun itu ya? Korun mungkin maksudnya ya. Merasa pintar membolak-balikkan lidah, beralasan politik. Ya, apa politik? Politik. Di zaman Rasulullah, si lidah panjang itu musuhnya. Igat, ingat maksudnya ya. Pedang Sayyidina, Sayyidina Ali, menunggu lidahmu. Wassalam. Luar biasa nih Nasrun ya. Maksudnya lidah panjang itu apa? Bisa membolak-balikkan lidah. Ini soal berpendapat ya. Kita berkontribusi sesuai dengan ilmu kita. Kalau soal ilmu-ilmu agama mendalam saya nggak paham. Jadi yang saya pahami adalah ilmu hukum tata negara, terutama basisnya adalah konstitusi. Jadi ketika saya menilai putusan Mahkamah Agung ya basisnya adalah konstitusi. Basisnya adalah undang-undang yang mengatakan bahwa putusan dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan itu adalah prospektif, tidak retroaktif. Jadi kalau diputuskan setelah perhelatan selesai, ya tidak ada gunanya. Kalaupun kemudian diminta retroaktif, juga nggak akan ada gunanya. Karena itu hanya soal metode. Apakah kalau tidak ada pasangan calon yang memperoleh 20% di lebih dari 10 jumlah provinsi di Indonesia, itu akan diadakan putaran kedua atau tidak. Nah, putusan MK mengatakan tidak perlu putaran kedua, langsung saja siapa suara terbanyak dia yang menang. Ketika norma itu dimasukkan dalam peraturan KPU, MA maksud saya membatalkannya. Jadi perkaranya itu saja. Dan kalaupun putusan itu berlaku secara retroaktif, ditarik ke belakang, tetap tidak mempengaruhi kemenangan Jokowi Ma'ruf. Itu masalahnya ya. Jadi saya kan nggak bisa juga ngomong sesuatu yang terang benderang dalam perspektif hukum tata negara. Jawabannya A, lalu kemudian saya pelintir B ya. Justru saya tidak jadi lidah panjang sesungguhnya karena saya tahu bahwa pasti banyak orang yang nggak suka kalau misalnya kita ngomong bahwa putusan MA tersebut tidak berpengaruh terhadap hasil Pilpres kemarin. Terutama ya tentu saja ya mereka yang dalam kondisi saat ini berada pada barisan di luar pemerintahan ya. Nah, saya pun sudah di luar pemerintahan juga, tapi kan harus ngomong apa adanya objektif. Kemudian, dari Imas Pupah, asik Refli Harun bakal dapat jabatan lagi dari Jokowi. Aduh, ampun ya. Jadi, kalau orang kemudian berpendapat, berpikir untuk dapat jabatan, kenapa saya kritik kemarin kan? Kalau saya pengen enak-enak saja, kan sudah jadi komisaris utama saya. Ya. Jadi saya diangkat sebagai komisaris utama itu tahun 2015. Baru 1 tahun pemerintahan Jokowi, ya 2017 dari saya diangkat itu, ya 2 tahun lah. Itu saya sudah mengkritik. Karena saya termasuk orang yang tidak puas mengenai law enforcement, penegakan hukum pada era pemerintahan Jokowi ini. Makanya saya kritik. Ya terbukti kan, misalnya undang-undang KPK itu disahkan, saya kritik. Saya pernah berdebat seperti yang saya ceritakan sebelumnya dengan
kubu pemerintah, Fajrul Rahman, Ruhut Sitompul, kemudian Johan Budi, mantan juru bicara KPK, ketika menilai 3 tahun pemerintahan Jokowi. Saya katakan Jokowi bagus di infrastruktur, bagus di konsolidasi politik, tapi begitu law enforcement, penegakan hukum, saya bahkan mengatakan tidak hanya unwilling, ya, tapi unable, ya, tidak hanya tidak memiliki keinginan, tapi memang tidak mampu barangkali untuk menegakkan hukum itu. Karena presiden lainnya juga belum berhasil juga, makanya dalam salah satu seri di ILC nanti kita kutip, ya, itu saya mengatakan hampir semua presiden, bahkan semua presiden belum berhasil dalam menegakkan hukum, terutama dalam hal pemberantasan korupsi. Mengkritik pemerintahan sekarang, ya, yang menurut saya tidak berhasil juga untuk melakukan kepemimpinan penegakan hukum. Tapi belum ada pemimpin di Republik ini yang berhasil. Jadi saya kira insya Allah tetap objektif, ya, dan insya Allah tidak berharap jabatan apa-apa, ya, sampai rezim ini berakhir pun. Saya ada rahasia sedikit, ditawari jabatan, ya, di ranah pemilu, tapi pada waktu itu saya juga menolaknya karena saya pengen ada kebebasan, ya. Jadi kalau tidak ditawari jabatan nggak benar juga. Tapi itu sudah berapa bulan yang lalu, bukan sekarang, ya. Kalau sekarang kan saya kira saya mungkin dicap sebagai orang yang selalu mengkritik pemerintah, ya. Nggak apa-apa juga, toh untuk kebaikan kan tidak apa-apa. Kemudian dari Fahrudin Marwan, Bang RH sudah mulai bingung dan tidak jernih dalam menafsirkan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Kalau di undang-undang tidak mengatur, maka harus merujuk pada undang-undang dong. Kan simple tuh, kok muter-muter Bang? Maksudnya bingung gimana? Karena kita bicara tentang putusan Mahkamah Agung. Saya kira kan saya sudah jelas, putusan Mahkamah Agung itu tidak berpengaruh terhadap hasil pemilu. Lalu apalagi yang membuat bingung? Karena di Undang-Undang 7 2017 itu memang tidak mengatur soal 2 pasangan calon. Karena itulah kemudian KPU mengaturnya di dalam peraturan KPU. Tetapi kata MA ini nggak benar peraturan KPU ini karena tidak ada normanya baik dalam undang-undang maupun dalam undang-undang dasar. Cuma persoalannya adalah dalam konteks Undang-Undang Dasar, MK pernah menafsirkan pasal 6A itu yang menyatakan kalau 2 calon saja maka tidak perlu pakai putaran kedua. Saya kira tegas, ya. Masalahnya adalah yang bikin bingung itu adalah putusan MA dan MK berbeda. Itu yang bikin bingung, ya. Tapi terlepas apakah mau menerapkan MK atau menerapkan MA, jadi menerapkan MK itu tidak perlu putaran kedua, menerapkan MA itu perlu putaran kedua, tetap saja kemenangan itu tidak bisa diganggu gugat. Karena syarat persebaran itu sudah terpenuhi. Jadi gitu, ya. Buat siapa tadi? Tapi ya terima kasih Pak Fahrudin Marwan, ya. Yang bilang saya mutar-mutar. Kemudian dari Haji Asinong. Kami tasinya bangga, tadinya maksudnya mungkin, ya, dengan pendapat Bapak Refli Harun. Setelah pendapatnya ikut menyalahkan pendapat tentang putusan MA yang menyatakan putusan KPU bertentangan dengan undang-undang, maka kami bingung dengan pendapatnya menyalahkan putusan MA. Saya kira saya tidak menyalahkan putusan MA. Yang saya salahkan itu adalah MA-nya. Ya. Kalau putusan MA ada juga kritiknya karena dia tidak mengacu pada putusan MK. Kan kira-kira begitu, ya. Tapi mau kita kritik, mau kita tidak kritik, yang jelas one thing for sure, putusan itu tidak berlaku. Maksudnya kalau kita menginginkan bahwa hasil Pilpres kemarin dibatalkan atau digugurkan. Tapi kalau hanya perubahan norma untuk 2024, ya memang. Karena dengan adanya putusan MA tersebut, PKPU-nya harus diubah dengan mencabut ketentuan mengenai pasal yang sudah dibatalkan tersebut, ya. Tapi ke depan bagusnya legislator atau DPR memasukkan ketentuan itu dalam undang-undang biar tegas. Apakah akan mengikuti MK
kalau pasangan calonnya 2 orang tidak perlu putaran kedua, atau mengikuti MA tetap putaran kedua. Nah, nanti itu a matter of choice, pilihan saja. Walaupun di situ ada debat lagi. Debatnya akan mengatakan, lah kalau misalnya tidak putaran kedua, maka akan bertentangan dengan konstitusi, karena konstitusi itu tidak mengatakan jumlah calon. That's okay. Mari kita ke MK lagi kalau kemudian kita ingin memperdebatkannya. Toh sudah ada putusan MK sebelumnya, walaupun dalam konteks pengujian Undang-Undang 42 tahun 2008. Nanti kan ada undang-undang baru, ya silahkan diuji lagi agar kita memperoleh sebuah kesepakatan. Mana yang akan dipakai? Cara berpikir MA atau cara berpikir MK? Itu saja kok repot ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian, ini lagi ya. Dari Haryadi. Refli overacting. Nah, tulisannya refli overacting ya. Actingnya benar bahasa Indonesia. Lebih baik kalau gak menggebu-gebu tapi enak. Ibarat masakan punya kelas jadi enak. Sajiannya jadi kurang enak kalau menggebu-gebu. Oh, maksudnya dia nggak boleh ngomong saya menggebu-gebu. Ya, itu kan soal selera ya Pak Haryadi ya. Soal menggebu atau enggak itu soal selera. Karena penonton saya ini muda orangnya. Saya udah lihat statistiknya. Ya, penontonnya ada antara 25 sampai 34. Itu mayoritas. Bayangkan usia saya sekarang separuhnya mereka ya. Jadi kalau saya ikuti alur lambat juga, bisa-bisa tidak ada yang akan nonton. Jadi mohon maaf ya kalau ada overacting sedikit ya. Mungkin Pak Haryadi ini usianya udah sama seperti saya ya. Sudah mengalami pelambatan. Pelambatan gerak, pelambatan berpikir, pelambatan berbicara ya. Jadi untuk saya ber-YouTube ria, kalau enggak melambat semua ini ya. Walaupun saya punya semboyan life begins at 50, tapi nggak bisa dibohongi. Setelah usia 40 tahun kemarin, ya 10 tahun yang lalu maksudnya, ya ada saja masalah kita ya, entah asam urat lah, gula lah, kemudian pegal-pegal dan lain sebagainya ya. Memang kalau bisa sih muda terus, tapi kan usia itu pasti tuanya ya. Tapi optimis dalam hidup itu adalah pilihan ya. Kemudian ada dari Jupri Handoko, pendapat Bung Refli tidak mengena dan cenderung cari aman, tapi tidak ada solusi. Waduh, ini bicara cari aman tidak ada solusi, bingung juga saya. Karena begini, the nature of academician itu agak berbeda dibandingkan dengan politician. Kalau politician atau politisi, dia berpendapat itu sesuai dengan kepentingan kelompoknya. Jadi kalau oposisi, itu pasti akan menyalahkan pemerintah. Karena yang dilihat adalah sisi kelemahan pemerintah. Tapi kalau academician, memang the nature of intellectual itu adalah kritis kepada kekuasaan. Kritis pada hal-hal yang dianggap tidak benar. Ya. Tetapi ketika kita menjelaskan sebuah kasus, misalnya mengenai undang-undang atau mengenai putusan sebuah pengadilan, ya kita harus based on our knowledge, berdasarkan pengetahuan kita. Masa kalau misalnya kita memutuskan sesuatu atau berpendapat didasarkan pada ilmu pengetahuan dibilang cari aman. Kalau cari aman, ya nggak usah kritik pemerintah ketika melakukan atau mendapatkan jabatan, ya kan. Pasti sustainable ya, forever selama penguasanya berkuasa ya. Tapi kalau Anda kritis pada kekuasaan ya siap-siap saja ya. Karena itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri lagi ya. Jadi itu. Nah, saya mau bacain sedikit JAS-nya ya. JAS itu singkatan dari jelas Anda sepakat. Karena saya menghargai juga orang yang paling tidak mengendorse saya. Jangan sampai kemudian mereka merasa nggak ada gunanya mengendorse karena nggak pernah dibacain ya. Tapi bacanya cepat-cepat aja ya. Karena kadang-kadang nggak enak juga dipuji-puji ya. Dari Ahmad Aswin. RH the best presenter in law and justice. Luar biasa. Terima kasih Pak Ahmad Aswin ya. Lalu kemudian dari Dan Jiukian. Ini nama apa ya? Nonton video Bang Refli Harun jadi paham.
Nggak ngerti ini paham apa, tapi saya kira ini bagus saja. Dari Siswandi, saya suka pada Bung Refli, berbicara berdasarkan keahlian akademisnya demi bangsa. Jangan tendensius, maka insya Allah Anda kami jagokan jadi pengelola bangsa. Kayak main jago-jagoan ya. Ini kayak mau bertarung di mana ya, pegang siapa dan lain sebagainya. Tapi anyway, terima kasih Pak Siswandi ya. Kemudian dari Bambang Setiadi, kalau sesuai kepentingannya dipuji. Kemarin dibully, dikatakan sakit hati karena dicopot sebagai komisaris. Tidak konsisten. Makasih Pak Bambang Setiadi. Ya begitulah resikonya kalau kita bergerak di dunia opini seperti ini. Apalagi kalau kita sudah dianggap sebagai oposan. Ketika suatu saat pendapat kita dianggap sejalan dengan pendapat mayoritas penguasa misalnya, ya ini dalam putusan Mahkamah Agung misalnya, wah, Refli mungkin akan dapat jabatan lagi, kira-kira begitu. Refli tidak konsisten dan lain sebagainya. Insya Allah tidak ya, karena kenapa? Kan ada juga pertanggungjawaban pada Yang Maha Kuasa. Memang tidak ada dosanya kalau kita menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita yakini. Karena saya belajar hukum tata negara, iya saya harus mendasarkan pada ilmu saya. Saya tidak bisa mendasarkan pada ilmu lain karena bukan bidang saya. Ya, kira-kira begitu ya. Kemudian Hasan Albab 51. Konten mencerdaskan. Semoga Bung RH sehat selalu dan semoga kelak saya bisa bertemu dengan beliau. Untung nggak ditambah ya Hasan Albab 51 di kehidupan yang lain. Jadi terima kasih ya. Maunya saya juga begitu, Sobat RH sekalian. Maunya video ini video yang kritis tapi juga edukatif. Jadi setelah mendengarkan video ini mendapatkan ilmu pengetahuan. Kan ilmu itu dan kalau dia dimanfaatkan oleh orang yang menerimanya, maka kan saya akan mengalir terus pahalanya. Jadi kalau kita sudah meninggal, kan hanya 3 perkara yang tidak akan berhenti. 1, doa anak yang soleh, ya kan. Yang kedua, amal jariah, ya misalnya kita nyumbang pembangunan jalan, pembangunan masjid dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Jadi ada dimensi akhiratnya juga, tidak hanya dimensi dunianya ya. Dimensi dunianya ya mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi sekaligus juga untuk bekal akhirat. Mudah-mudahan begitu dan mudah-mudahan diampuni dosa saya ya Pak Albab 51 ya. Kemudian dari Elvis Revualu, yang terhormat Bung Kres RH, ada Kresnya juga ya. Sebelumnya saya mau klaim bahwa saya adalah salah satu sahabat RH yang rutin ikut channel setiap tayangan Anda. Wah, terima kasih banyak Pak Elvis ya. Mudah-mudahan ada jutaan orang seperti Pak Elvis ini ya. Yang ingin saya tanggapi dari judul video ini sebagai berikut. 1. Jadikan setiap kritik sebagai masukan agar seorang RH terus maju dalam memberikan pembelajaran hukum tata, bukan tanah negara kepada masyarakat melalui channel Anda. Ya, terima kasih ya. Karena itulah sebabnya saya membacakan kritik ya. Jangankan kritik, makian aja saya bacakan ya. Kedua, saya hanya menggarisbawahi hal positif pernyataan dari orang di Amrik yang Bung RH baca itu. Ya, ini video soal keberatan dari teman kita di Amerika Serikat. Udah lama dia di sana, bahkan dipercaya sebagai anggota City Council di sana. Dia bicara mengenai hal-hal yang menurut dia tidak pas dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. Ya, kita terima ya. Soal ketidakpastian hukum yang mengakibatkan susahnya bangsa kita karena investor asing jadi ogah. Lalu pemerintah kita bergantung kepada PKT dalam kurung Cina. And ini berbahaya. Nah, ini pendapat dia ya. 3. Sebagai masyarakat awam yang awam pula soal hukum, namun saya menggunakan keterbatasan logika dia bilang, saya juga heran jika putusan MA tidak memiliki dampak.
terlepas dari publikasi putusan MA yang terlambat karena indikasi permainan politik. Ya, pengertian dampak itu adalah dampak pada hasil pilpresnya. Kalau terhadap regulasinya ada, yaitu akan ada perubahan regulasi ke depan, peraturan KPU. Tapi kan KPU kan tidak perlu buru-buru karena pilpresnya masih 2024. Regulasi itu kan untuk regulasi pilpres. Jadi bukan berarti tidak ada dampak, itu artinya dicuekin saja. Enggak. Karena kalau dicuekin dalam jangka waktu 90 hari sejak putusan itu diterima oleh KPU, maka akan null and void, batal demi hukum. Jadi ya, banyak orang juga yang tidak paham bahwa namanya putusan judicial review di Mahkamah Agung itu tidak serta-merta berlaku. Masih ada rentang 90 hari sejak putusan itu diterima oleh institusi yang bersangkutan. Kalau institusi itu tidak melaksanakannya, maka putusan itu berlaku dengan sendirinya, automatically. Ya, karena tadi 90 hari itu adalah masa untuk memperbaiki peraturan. Sama seperti misalnya peraturan presiden tentang BPJS. Muncul peraturan baru ya setelah putusan MA. Masalahnya peraturan baru menaikkan lagi tarif BPJS. Walaupun kenaikannya agak sedikit berbeda, slightly different dibandingkan kenaikan yang pertama yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Ya. Nah, saya lanjutkan ya. Anyway, saran untuk Bung RH, tetap maju, tetap di garis lurus untuk memberi pelajaran hukum tata negara kepada masyarakat dengan memberi pandangan-pandangan yang jujur dari hati nurani sebagaimana yang sesungguhnya dari ilmu yang Bung RH miliki. Jauhkan kepentingan pribadi dan politik dalam berpendapat soal hukum dan ketatanegaraan. Insya Allah ya. Jadi memang saya berkomitmen untuk memberikan jawaban sesuai dengan apa yang saya pahami. Tetapi saya pernah membuat tweet. Kalau misalnya salah satu fenomena hukum itu memunculkan banyak tafsir dan semua tafsir itu ada pembenarnya, maka yang menentukan adalah ya the morality-nya, ya, moralitasnya. Jadi legal morality-nya, moralitas hukumnya. Kita mau berpihak kemana? Maka disitulah kemudian kita bicara tentang meta yuridis. Wah, ini sama benarnya, A benar, B benar, C benar, tergantung perspektifnya. Tapi dalam kebenaran A, B, C ini mana secara legal morality bisa kita ambil? Mungkin yang lebih berpihak kepada masyarakat, yang lebih berpihak pada kebenaran, ya, yang kemudian baik untuk ke depan dan lain sebagainya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan kebaikan itu. Nah, jangan sampai pertimbangannya itu adalah personal interest, conflict of interest. Karena kalau sudah pertimbangannya personal interest atau conflict of interest, yakinlah pendapat itu tidak bisa kita ambil. Kenapa? Karena dalam pendapat itu ada terselip kepentingan personal yang mau diperjuangkan. Nah, mudah-mudahan saya bisa terhindar dari hal seperti itu. Mudah-mudahan, karena yang namanya manusia kan tidak luput dari salah dan dosa. Bahkan Nabi yang sudah dikenal maksum sekalipun bisa juga salah dalam perkara dunia, ya. Ketika Nabi Muhammad misalnya dimintai pendapat mengenai mana bibit yang baik ditanam. Bibit korma kalau tidak salah, Nabi memilih satu batang atau satu bibit, ternyata setelah ditanam tidak tumbuh. Nah, ketika tidak tumbuh, Nabi bilang sesungguhnya kamu lebih tahu soal urusan dunia itu, ya. Jadi setiap orang pasti punya yang namanya expertise, keahlian. Maka dengarlah dari yang ahlinya. Tapi selain mendengar dengan logika, tapi juga menerima dengan hati. Kira-kira ilmu pengetahuan itu bermanfaat atau tidak, benar atau tidak. Jadi kita harus menjadi makhluk yang aktif. Karena itu membaca, mendengarkan hal-hal yang baik, itu sesuatu yang akan membuat orang berkembang. Begitu sobat era sekalian, nasihat dari orang yang sudah setengah abad ini ya. Memang belum punya cucu, belum kakek-kakek, tetapi kan cukup senior sudah kan. Paling tidak sudah menjejak kehidupan selama 50 years. Dan yang paling penting adalah tetap di channel ini,
Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.